Oke, halo, selamat sore teman-teman. Di studio ada Vivi sama Dinda ya hari ini ya. Oke, jadi pendengar KPFM, seperti yang udah kita infokan sebelumnya, kalau hari ini kita punya tema untuk spesial talk show-nya yaitu musisi dan karya. Nah, nggak perlu jauh-jauh karena kita punya musisi yang sebetulnya sudah menasional sejak bertahun-tahun yang lalu, persisnya 2006 mendengar KP. Dan untuk informasi lengkapnya, kita akan ngobrol-ngobrol langsung sama Bang Novi Umar. Halo, selamat sore, Bang Novi. Selamat sore. Alhamdulillah. Ketemu untuk kesekian kalinya. Yes. Karena kalau di setahun atau 2 tahun yang lalu ya kita pernah talk show juga. Interview juga di atas ya. Di atas dengan tema yang jauh berbeda. Oh ya. Ya waktu itu kita ngomongin agak sedikit politik milenial. Oh berat ya. Ya, agak berat milenial. ya. Iya. Ini ringan nih kayaknya nih. Ringan ini karena memang backgroundnya Bang Novi kan di sini awalnya kalau yang saya tahu gitu. Mudah-mudahan saya nggak salah. Nah untuk pendengar KP juga sore ini selain kita on air di 96,8 kita juga ada live di Instagram di KPFM 968, kemudian juga di Facebooknya Kaltim Pos dan juga di YouTube-nya Kaltim Pos Bang. Oh langsung ya? Iya, selain kita streaming juga di 968 kpfm.co.id. Oke. Saya sampai kepleset. Siap. Oke, jadi langsung aja kita mau ngobrol-ngobrol Bang. Ini kita pengen tahu, mudah-mudahan saya nggak salah. Ini kan Bang Novi, kalau yang saya tahu karir bermusiknya itu dimulai dengan ngeband ya. Iya betul, ngeband. Ten waktu itu. Ten, betul. Tahun berapa itu Bang? Saya pertama kali memutuskan untuk hijrah atau merantau ke Jakarta itu tahun 2000 ya. Embrio tahun 2000-an. Oke. Embrio tahun 2000-an, kemudian saya alhamdulillah itu bisa mengeluarkan album pertama saya sama Ten Band itu di 2003. Waktu itu Virgo Ramayana Record, Melihat Dunia judulnya. Nah di 2004 saya memutuskan untuk keluar karena memang ya ngeband susah ternyata, banyak kepala ya. Jadi saya memutuskan untuk balik ke Samarinda. Tapi saya tetap memiliki misi harus balik lagi di industri musik karena waktu itu saya merasa Ten Band itu gagal karena gaungnya tidak terlalu terdengar. Di Samarinda banyak yang tahu, di beberapa kota memang banyak, cuman tidak seperti yang saya harapkan. Waktu itu saya berpikiran mungkin karena saya masuk di dalam sebuah perusahaan rekaman yang menengah. Virgo Ramayana kan perusahaan rekaman menengah, jadi memang tidak di mediocre aja dia. Jadi saya harus masuk yang besar deh supaya bisa lebih besar. Supaya bisa tergaung lagu saya. Kalau misalnya sudah masuk perusahaan rekaman yang besar tidak juga berhasil, artinya saya nggak di musik itu. Saya berpikir seperti itu. Jadi berarti saya rezekinya itu bukan di musik. Nah di 2005 itu saya ikut Cilapop sebenarnya. Cilapop cipta lagu populer. Iya, Cilapop tapi nggak lolos juga, nggak masuk final, nggak menang apa segala macam. Nah di 2006 saya mengikut sertakan lagu Jadikan Aku Yang Kedua. Itu sebenarnya buat album kedua band saya yang dulu Ten. Cuman karena saya sudah keluar, lagu itu juga belum di workshop kan, jadi saya bawa pulang. Saya ikutkan lagu itu di Cilapop. Alhamdulillah menjadi juara. Waktu itu ada 10 kota yang menjadi polling lagu terbaik saat itu, dan alhamdulillah tuh 8 kota saya menang tuh. 8 kotanya dari 10 kota, dan akhirnya saya menjadi juara Cilapop 2006. Setahun kemudian saya menang lagi lomba cipta lagu Mamma Mia. Waktu itu Eka nyanyi Malu-Malu Tapi Mau. Tapi aku malu, malu-malu gitu. Beberapa bulan kemudian saya ditelepon Pak Yan Juwana untuk bergabung ke Sony Music gitu. Dari situ pertama kali saya dikontrak, saya langsung bawa tuh lagu karena waktu itu saya memang ada niat yang jadi juara waktu itu, idol itu waktu itu Rini. Saya suka sama karakter Rini. Begitu saya ditelepon Pak Yan, diminta untuk ke Jakarta untuk tanda tangan kontrak, saya langsung buat lagunya Aku Bukan Boneka itu, langsung saya dengarkan ke Pak Yan, dan lagu pertama kali saya dikontrak di Sony Music ya
lagu Aku Bukan Boneka itu. Nah, dinyanyikan oleh Rini ya. Rini Wulandari atau Rini Idol. Nah, habis itu saya bikin lagi, dapat kesempatan untuk bekerja sama Cinta Laura, You Say Aku Shoot Me, We Can Do It, dan ada beberapa lagu lagi Astrid, Pinkan Mambo, Indra Bekti, Aris, ada beberapa termasuk Ipang juga. Oh oke, sampai ke Ipang juga. Tentang cinta. Oh itu ya yang bikin liriknya saya. Oh yang saya nggak pernah notice ininya bang, soalnya ke bawah. Saya cuma denger lagunya aja, emang saya termasuk yang saya sering dengerin. Tentang cinta. Jadi yang bikin musik waktu itu Rido. Iya. Itu zaman saya masih ngeband. Rido minta saya untuk menulis liriknya kira-kira. Bang Rido Sleng. Ya Rido Sleng. Oh, oke. Ya itu ada beberapa lagu yang memang di 2014 saya mengurangi gas saya di musik. Kenapa? Bukan berarti berhenti, tapi mengurangi karena waktu itu memang industri musik Indonesia sedang sakit. Sakitnya gimana nih? Pembajakan merajalela sampai sekarang juga sih. Cuman waktu itu lagi parah-parah banget pembajakan merajalela, tidak ada lagi kaset dan CD. Betul. RBT juga kurang. Nah, jadi saya merasa bahwa saya tidak ingin saya berkarya, tapi saya tidak mendapatkan penghargaan apa-apa. Makanya saya waktu itu saya mengurangi gas saya di musik dan saya bersama Nabil mendirikan Borneo FC, klub sepak bola. Karena memang saya ini kalau dibelah jiwa saya itu dua itu, saya suka sepak bola dan musik sebenarnya. Iya, yang jadi darah di tubuh ya itu ya. Apa namanya, Novi Umar banget lah. Novi Umar itu bola dan musik gitu. Betul. Akhirnya ya dan saat itu juga saya berpikir bahwa bagi saya tuh menjadi seorang musisi akan lebih sahih atau afdol saat saya sudah meninggalkan karya yang bisa dikenang orang. Dan alhamdulillah sih saya sudah meninggalkan masterpiece saya, walaupun ya mungkin tidak semua, tapi paling tidak di antara lagu-lagu saya itu ada yang akan diingat atau akan dikenal orang. Betul. Sampai kapanpun, kayak Aku Bukan Boneka itu 2000. Kalau proses penciptaannya 2004, tapi rilisnya 2006 kalau hitung berarti ada 14 tahun sudah lagu itu. Berprosesnya ya. Ya sampai sekarang pun Astrid masih bawa lagu itu. Bahkan saya juga saya sering lihat di TV itu, acara TV juga masih dinyanyiin. Bahkan gitu. Di beberapa waktu yang lalu itu masih tetap dinyanyiin. Dan saya kalau misalnya saya lagi bikin IG posting gitu, Astrid juga selalu atau Astrid sendiri bikin, dia repost atau dia ngeposting tentang itu, dia selalu bilang lagu ini nggak mungkin nggak kebawain katanya. karena kalau Novi tahu slang tuh katanya kamu harus pulang. Nah kalau Astrid tuh jadikan aku yang kedua katanya. Iya, karena lagu itu kalau menurut saya saya nih kalau salah mohon dikoreksi. Menurut saya lagu Jadikan Aku Yang Kedua itu juga menjadi lagu yang membesarkan namanya Astrid juga. Iya. Kalau boleh tahu Bang, lagu Jadikan Aku Yang Kedua itu memang ketika diikutkan di kompetisi Cilapop di tahun tersebut, apakah memang sudah Bang Novi punya feeling harusnya Astrid yang nyanyi, atau itu ada request dari pihak lain? Jadi kayak gini, di 2005 itu ada Cilapop itu dia dua konsep, lomba bernyanyi dan lomba mencipta lagu. Nah kemudian si lomba dari lagu ciptaan itu dinyanyikan oleh lomba yang finalis lomba penyanyi. Di 2000 ternyata itu kurang begitu maksimal. Akhirnya di 2006 Sony waktu itu berpikiran kayaknya hanya lagu saja yang kita lombakan, penyanyinya kita menggunakan penyanyi-penyanyi yang berada di bawah naungan Sony. Saya sebenarnya jujur aja ya, waktu tahu lagu saya itu dinotis bahwa yang nyanyi Astrid, saya pesimis sebenarnya. Kenapa? Karena waktu itu yang saya tahu Astrid itu dark pop, bioknya Indonesia, yang hantu-hantuan gitu kan. Suaranya ada nuansa dark pop lah ininya kan. Iya. Pas karantina workshop itu jadi ada waktu itu yang jadi mentornya itu Mas Yofi, karena Yofi Widianto juga lahir dari ajang Cilapop. Tapi waktu itu namanya cipta lagu, ada brand minuman. Gitulah. Terus Nina Tamam, Faris RM yang menjadi mentornya. Nah, yang membuat saya bangga itu Mas Yofi yang introduce lagu saya. Itu dikumpulkan semua finalis di satu tempat. Kemudian Mas Yofi bilang, lagu berikut ini saya sangat suka formulasi dari si komposer ini katanya. Biasanya
setiap lagu itu hooknya itu selalu ada di referen. Tapi ini hooknya itu dari awal, dari songnya udah hook, kemudian sampai refrennya juga itu selalu memorable banget. Saya bilang hook ini apa? Banyak yang nanya kan hook itu apa? Hook itu bagian yang paling enak di lagu istilahnya itu. Yang nyantol banget. Iya, dan lagu ini pinter nih katanya. Dari judul lagu saja membuat orang memancing untuk mendengarkan. Oke. Saya ini tipikal orang, kata Yofi waktu itu, saya tipikal tidak terlalu sering mendengarkan lagu Indonesia katanya. Iya. Tapi gara-gara melihat judul lagu ini saya jadi tertarik untuk mendengarkan, dan ternyata memang saya surprise, ini keren nih katanya gitu. Udah kita dengerin aja. Saat saya dengar pertama kali itu memang aransemen musik tidak terlalu jauh berbeda. Iya. Tapi begitu Astrid masuk, saya beda ya. yang tadinya pesimis hilang semua itu. Karena di situ Astrid 180 derajat. Nah, begitu ketemu pada saat final itu di Jakarta, pas juara, Astrid baru ngomong juga, sebenarnya Nov katanya, saya juga harus berterima kasih banget sama kamu dan Pak Ian katanya. Oke. Sony waktu itu mau lepas saya. Saya mau dilepas Sony, mau diputus kontrak karena tidak berjalan dengan baik. Ya. Tapi Pak Ian itu gambling. Astrid kita pertahankan tapi kita rubah kemasannya. Kita suruh dia nyanyi lagu ini deh. Nah, Pak Ian tawarin saya, berani nggak lo? Gue challenge lo, bedain. Akhirnya dan itu berhasil katanya. Jadi penyelamat karirku tuh ya kamu katanya. Wah, jadi ya saya ya senang juga ya. Tapi saya yakin juga bahwa kalau lagu itu bukan Astrid yang nyanyi juga akan beda gitu. Pasti ya. Mungkin bedanya bisa jadi memang di luar ekspektasi, atau mungkin hal yang lain Bang. Ya, gitu, karena saya yakin ini memang sudah jalannya seperti itu. Jadi saya bilang saat itu sih bukan hanya saya menjadi penyelamat Astrid, tapi Mbak Astrid juga yang aku manggilnya Acit kan, tapi Acit juga yang bantu saya untuk bisa masuk ke industri musik lagi gitu. Setelah saya dulu pernah dan kemudian saya ini lagi. Iya, dan sejak itu pun Bang Nopi juga sudah langsung memutuskan untuk menciptakan lagu atau bekerjasama langsung dengan Sony dengan banyak nama akhirnya gitu ya. Seperti yang disebutkan di awal tadi ada Astrid, Cinta Laura, Rini, Indra Bekti, Pinkan Mambo dan nama-nama besar lainnya gitu. Nah, ini saya masih penasaran dengan karena kalau menurut saya gini Bang. Bang Novi itu kalau di zaman sekarang kan ada sisi viralnya lah istilahnya gitu. Sisi viralnya itu 2 kali kalau menurut saya. Di Astrid jadi aku yang kedua ya. Ya, dan yang kemarin yang baru-baru dengan lagu yang dinyanyikan oleh Rini, Aku Bukan Boneka. Awal tahun ya kayaknya. Awal tahun benar. Maret nggak ya? Maret. Sebelum pandemi saya. Sebelum pandemi betul. Nah, ini saya masih mau yang jadikan aku yang kedua. Baik. Nah, sebetulnya rahasia atau mungkin formula, tadi kan disebutkan formulasi dari lagu Jadikan Aku Yang Kedua, di mana mengangkat nama Bang Novi juga pada waktu itu di awal. Sebetulnya yang Bang Novi rancang dengan lagu Jadikan Aku Yang Kedua waktu itu apa sih yang mau ditampilkan isinya? Saya dari dulu orangnya memang suka beda ya, suka berbeda, dan saya meyakini bahwa saya yakin kalau semua orang itu pintar. Tapi yang membedakan adalah takaran rezekinya dan kreativitasnya sebenarnya. Ya kalau orang pintar bikin lagu, mungkin banyak orang bisa bikin lagu gitu kan. Tapi makanya saya selalu berusaha untuk melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Lagu saya tuh mungkin terbilang lagu yang beda dari judul lagu, misalnya kayak Jadikan Aku Yang Kedua, Aku Bukan Boneka, Miss Chatting, You Say Aku, Shoot Me. Nggak ada yang tema Maafkan Aku Cinta Kamu, apa gitu, nggak ada gitu. Karena saya nggak mau sama gitu. Bukan yang tipikal melo ya kayaknya kalau dilihat dari judul lagunya. Kalau yang melo ada kayak Tentang Cinta tuh melo. Tentang Cinta melo. Terus lagu buat Aris juga melo, Ajari Aku judulnya. Jadi saya tuh suka dengan hal-hal yang tidak umum gitu. Jadi itu mungkin yang membuat saya itu berbeda dari walaupun saya dari Samarinda, tapi saya bisa masuk ke industri musik Indonesia karena saya berbeda, itu mungkin penilaian. Jadi kalau saat itu orang rame membuat lagu tentang dia selingkuh, maaf kayak Ungu kan, Maafkan Aku Menduakan Cintamu gitu kan. Betul. Tidak ada orang yang mengangkat si orang ketiga gitu. Ya kan, hanya si aku selingkuh atau pasanganku selingkuh. Yang diselingkuhin nggak ada yang ngangkat tuh cerita. Betul. Padahal dia juga dalam
dalam cerita itu dia loh. Kalau dalam sebuah film dia juga ada peran di situ. Betul. Tapi nggak pernah tersorot kan, makanya saya coba angkat di situ dan ternyata itu it works, berhasil gitu. Kalau dibilang ini cerita nyata atau enggak, saya tipikal orang yang tidak tidak suka menghayal sebenarnya. Oh, oke. Jadi itu based on true story, tapi ya cukup itu menjadi rahasia gitu. Oke, siapa pemerannya? Ya. Itu bisa jadi rahasia Bang dan Tuhan lah ya. Ya, itu based on true story. Oke. Makin seru karena Bang Novi punya banyak cerita sebetulnya, pendengar KP dan juga penonton di Facebook dan juga YouTube-nya Kaltimpos. Kita nanti masih akan membahas lebih banyak lagi. Kalau tadi jadikan aku yang kedua. Kemudian sisi viral yang kedua dari Bang Novi adalah ketika Aku dan Boneka. Aku bukan boneka. Aku bukan boneka. Yeah. Sorry, Aku bukan boneka. Kembali ramai dengan KKI waktu itu. Nanti akan coba kita bahas di segmen yang kedua. Oke. Sekaligus kita juga pengen tahu nanti. Kita akan bagi giveaway. Bukan. Saya nggak siapin. Ini juga nggak tahu nih siapa naruh makanan di sini. Siapa tahu kan biar rame konten YouTube-nya, kita akan bagi-bagi giveaway. Boleh. Atau nanti mungkin di segmen akhir tips kali Bang ya. Oh iya, pasti. Ciptakan lagu yang bener. Oh iya. Seperti apa iya. gitu. Nantilah. Oke, baik, kita break dulu. Setelah ini kita akan kembali tetap di 96,8 KPFM Samarinda.